Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Lalu kita sebagai umat Islam, apakah kita pernah merenungkan ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka? Maka coba kita renungkan bahwa kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari masuk neraka, dan kita harus menjaga istri kita dan anak kita dan keluarga kita agar tidak melakukan perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah. Di antaranya adalah dengan memberikan mereka pemahaman tentang ilmu agama. Lalu kita sebagai orang tua, cobalah renungkan dalil ini. Ada dalil yang artinya dari Abdullah bin Abbas, bahwa pernah suatu ketika Nabi masuk ke dalam toilet, lalu aku letakkan bejana berisi air wudhu. Beliau lantas bertanya, "Siapa yang meletakkan ini?" Aku lalu memberitahukannya. Maka beliau pun bersabda, "Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan di riwayat lain menggunakan kalimat, "Ya Allah, pahamkanlah dia." Hadis riwayat Imam Muslim. Au kama qala. Lalu ada hadis lagi yang artinya dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah jika ia mau melaksanakan sholat malam." Salim berkata, "Setelah itu Abdullah tidak pernah lagi tidur di malam hari kecuali hanya sebentar." Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Au kama qala. Dari hadis ini, kita orang tua atau orang yang lebih tua harus menghargai anak atau orang yang lebih muda dari kita dengan mengucapkan atau memujinya ketika anak kita atau orang yang lebih muda dari kita melakukan kebaikan. Karena memuji itu merupakan sebuah cara di dalam pendidikan yang efektif dan sukses untuk pendidikan anak. Dan dari sini kita ketahui bahwa termasuk sarana besar dalam penghargaan seorang anak secara maknawi, atau termasuk sarana besar di dalam menghargai seorang anak atau yang lebih muda dari kita adalah dengan mendoakannya. Jadi kita doakan anak kita dan kita doakan orang yang lebih muda dari kita dengan doa yang baik. Nah, karena salah satunya doa itu bisa membuat anak kita atau orang yang lebih muda dari kita semangat beribadah atau menjalankan sesuatu.
Lalu dari sini kita ketahui bahwa menghargai anak seketika itu bermanfaat bagi anak dan dapat mendorong diri anak untuk berbuat lebih baik dan terus-menerus melakukan kebaikan. Nah, jadi kita orang tua ketika melihat anak melakukan kebaikan, maka hargai kebaikan anak tersebut, salah satunya dengan mendoakannya dan berkata yang baik atau memujinya, agar itu bisa menjadi sebuah motivasi atau dorongan bagi anak untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Lalu dari sini kita ketahui bahwa ucapan pujian itu lebih berpengaruh daripada ancaman pada suatu keadaan. Nah, akan tetapi jika ketika anak sudah kita puji, tapi ternyata dia justru menurun ibadahnya, maka bisa kita lakukan hal yang sebaliknya dengan memberikan hukuman seperti mengurangi uang jajan dan lain sebagainya. Jika kamu tidak sholat, maka uang jajan kamu kupotong. Nah, sehingga anak itu tidak berani meninggalkan sholat. Dan dari sini kita ketahui bahwa orang tua dianjurkan untuk membimbing anak, diawali dengan motivasi pujian agar anak dapat menerimanya. Dan jika tidak mau menerimanya, maka lakukan sebaliknya. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus memperhatikan itu semua. Lalu coba kita dengarkan lagi, ada hadis yang artinya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau berkata, dahulu saya mempunyai seorang sahaya wanita yang menggembala kambing di sekitar Gunung Uhud dan Al-Jawaniyah. Pada suatu hari aku memeriksanya. Ternyata seekor serigala telah memangsa seekor kambing gembalaannya. Aku adalah laki-laki biasa dari anak Adam yang bisa marah, sebagaimana manusia lainnya juga bisa marah. Tetapi aku menamparnya hanya sekali. Lalu aku mendatangi Rasulullah dan beliau menganggap tamparan itu adalah masalah besar. Lalu aku berkata, tidakkah lebih baik aku memerdekakannya? Lalu beliau bersabda, bawalah dia kepadaku. Lalu aku membawanya menghadap beliau. Lalu beliau bertanya kepadanya, di manakah Allah? Sahaya itu menjawab, di langit. Lalu beliau bertanya, siapakah aku? Dia menjawab, Anda adalah Rasulullah. Lalu beliau bersabda, merdekakan dia, karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Hadis riwayat Imam Muslim au kama qala. Nah, lalu dari hadis ini kita ketahui bahwa memberikan hadiah pada seorang anak di dalam bentuk proses belajar mengajar
itu adalah cara pendidikan yang termasuk efektif. Dan urgensi penggunaan cara-cara yang menghargai secara positif di dalam pendidikan. Lalu dari sini kita ketahui bahwa tidak boleh berlebihan di dalam menghukum agar tidak menyebabkan dampak negatif. Nah, jadi jika ada anak kita atau karyawan kita atau bawahan kita atau murid kita melanggar peraturan, melanggar hukum atau melakukan sesuatu keburukan, maka kita sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai senior tidak boleh berlebihan di dalam menghukum mereka, karena berlebihan dalam menghukum itu bisa menyebabkan dampak negatif. Lalu juga ketika kita marah, dianjurkan untuk menghindari memukul. Lalu dari sini kita ketahui bahwa salah satu kesalahan dalam mendidik adalah terlalu membesar-besarkan kekurangan, sehingga melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, jadi dari sini semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga yang belum mempunyai anak bisa mempunyai anak. Dan bagi yang belum menikah, semoga bisa menikah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.